Di saat tak seorang pun dapat menolongku, dunia berkata habislah sudah masa depanku. Tapi ku tahu ada pribadi yang setia. Dia tak pernah tinggalkanku. Dialah Tuhan Yesus, hanya dekat padamu Kau Allahku. Ku merasa tenang dan hanya di dalam-Mu, oh Yesusku, ku dipulihkan. Kasih setia-Mu selalu baru setiap waktu. Ku mau mengiringmu seumur hidupku. Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita bersama-sama bertemu dalam sapaan teduh kita hari ini. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kehidupan kami di pagi ini. Sebelum kami kembali ke aktivitas kami mau merenungkan bersama-sama firman Tuhan yang kami dengarkan di sapaan teduh kami hari ini. Dan kiranya Tuhan yang tolong kami untuk bisa memahaminya serta melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sapaan teduh kita hari ini terambil dari 1 Samuel 12 ayatnya yang ke-24. Beginilah firman Tuhan. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sapaan teduh kita hari ini yang terambil dari kitab 1 Samuel 12 ayat yang ke-24 memberikan dua pesan penting bagi kita. Yang pertama yaitu bagaimana kita hidup takut akan Tuhan dan bagaimana kita beribadah kepada Tuhan. Teks ini adalah bahagian dari pesan Samuel kepada bangsa Israel yang saat itu sedang melakukan penolakan kepada Tuhan dengan meminta seorang raja sama seperti bangsa-bangsa yang lainnya yang juga memiliki seorang raja. Permintaan ini adalah bentuk penolakan terhadap Tuhan sebagai pemimpin di dalam kehidupan mereka dengan menganut sistem teokrasi. Dan saat itu Samuel sangat kecewa sekali kepada bangsa Israel. Karena sekalipun mereka tidak memiliki raja seperti bangsa-bangsa yang lainnya, tapi bagaimana Tuhan melakukan hal yang banyak luar biasa dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, sekalipun dalam keadaan yang kecewa pada saat itu, tetapi Samuel memberikan dua pesan penting bagi mereka, bagaimana mereka tetap takut hidup kepada Tuhan dan bagaimana mereka tetap beribadah. Kata takut atau perintah takut kepada Tuhan bukan didasari tentang ketakutan seperti budak kepada tuan. Tetapi kata takut yang ditekankan oleh Samuel kepada bangsa Israel adalah bagaimana sikap takut seorang anak kepada orang tuanya.
Nah, tentu hubungan ini menggambarkan relasi yang dekat, sebagaimana relasi seorang anak terhadap orang tuanya. Demikianlah relasi bangsa Israel dengan Allah. Relasi yang sangat indah, relasi yang tidak memiliki batas, di mana seorang anak bisa bercerita dan meminta apa saja kepada orang tuanya. Dan bagaimana orang tuanya juga memberikan kesempatan untuk itu. Dan bahkan seorang anak memiliki kesempatan untuk meminta maaf ketika dia menyadari kesalahannya. Dan bagaimana seorang orang tua yang tetap membuka hati dan tangannya menerima permohonan maaf anaknya. Nah, kita pasti ingat cerita tentang seorang anak yang hilang, yang meninggalkan orang tuanya setelah menerima harta warisan dan hidup dengan cara yang tidak baik, yang akhirnya menciptakan penderitaan bagi dia. Dalam rasa penyesalan, dia memiliki waktu untuk merenung bahwa kembali kepada ayahnya adalah cara terbaik untuk tetap bisa hidup sebagaimana mestinya sebagai manusia. Dan itu yang dia lakukan. Nah, ketika sang orang tua mendengar anak itu sudah menyesal dan ingin kembali, bagaimana sang orang tua, sang bapa, menyambut dia dengan sukacita. Penyesalan dan pertobatan sang anak direspon langsung oleh sang ayah dengan menyambut kehadiran sang anak dengan pesta. Demikian besarnya kasih orang tua terhadap anaknya. Nah, hal yang sama juga dialami oleh bangsa Israel sebagai anak, dan di mana Tuhan berada dalam posisi sebagai raja, bahkan bapa dalam kehidupan mereka. Dalam teks kita tadi dikatakan bagaimana Tuhan sudah melakukan hal-hal yang besar di antara kehidupan bangsa Israel. Hal-hal yang besar sudah dilakukan dan dinyatakan oleh Allah sebagai pemimpin dalam kehidupan bangsa Israel, dan mereka melihat itu. Jadi apa gunanya lagi mereka meminta seorang raja? Toh ketika Allah menjadi raja, Allah adalah raja yang melampaui kuasa segala raja yang ada di dunia ini. Dan yang mau diharapkan oleh Samuel pada waktu itu adalah ketika mereka menyadari tentang bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Mereka memiliki rasa takut seperti seorang anak yang memperlihatkan hormat kepada ayahnya. Demikian bangsa Israel memperlihatkan rasa hormat kepada Allah dengan hidup seturut dengan yang berkenan bagi Tuhan. Hidup dengan cara menyenangkan hati Allah, dan itu yang dikatakan dalam kata beribadah. Karena kata ibadah tidak hanya berbicara tentang ritualnya saja, tetapi ibadah adalah tindakan yang dilakukan untuk memuliakan Tuhan sebagai bentuk respon atas sesuatu yang besar, keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada anak-anaknya. Dan hidup harus menjadi ibadah, dan di mana hidup juga harus mempersembahkan seluruh jiwa, tubuh, dan roh untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi ibadah adalah tindakan-tindakan kita setiap hari. Jadi bagaimana kita berkata-kata, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita memikirkan sebuah persoalan, menyelesaikan sebuah persoalan, melewati sebuah pergumulan, berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, itu adalah ibadah kita. Jadi ibadah adalah tindakan-tindakan perilaku yang nyata yang kita lakukan setiap hari. Amsal 1 ayat 7 mengatakan, takut akan Tuhan adalah awal dari segala pengetahuan, terkhusus pengetahuan tentang yang baik, tentang yang benar, dan tentang yang bagus, yang harus menjadi kriteria hidup, harus menjadi standar sikap hidup anak-anak Tuhan. Dan ini menuntut kita ketika kita takut akan Tuhan, maka itu akan menciptakan sebuah pengetahuan
tentang perilaku yang baik, perilaku yang benar, dan perilaku yang bagus yang menjadi gaya hidup kita. Nah, oleh sebab itu, marilah kita jalani hidup kita menjadi ibadah kita dengan segala hal yang kita lakukan, dan itu diawali dari takut akan Tuhan. Takut bukan karena seperti budak dan tuan, tetapi rasa takut yang lahir dalam diri kita adalah bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai seorang anak dan Allah kita adalah Bapa kita. Tuhan Yesus memberkati dan memampukan kita untuk melakukannya. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas firman yang kami dengar hari ini. Engkau yang tolong kami untuk bisa menjadi pelaku dan tidak hanya menjadi pendengar. Menjadikan hidup kami menjadi ibadah yang hidup. Dan kiranya Bapa itu semua berkenan bagi Engkau, di mana hidup kami selalu dilandasi dengan takut akan Tuhan, yang akan selalu memberikan kami hikmat dan pengetahuan untuk selalu memiliki sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, dan sesuatu yang bagus untuk kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari, yang terlihat dalam perkataan, perbuatan, dan pemikiran kami yang bisa langsung dilihat dan dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan kiranya Bapa, Engkau yang menolong kami untuk bisa setia melakukannya. Secara khusus kami berdoa buat seluruh jemaat-jemaat Tuhan GBK Perunggun Cililitan dalam segala keberadaan mereka. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka. Bersama dengan penatua dan diaken, pendeta kami yang melayani di GBK Perunggun Cililitan, menjadi aron Tuhan yang senantiasa memiliki hidup satu misi dan satu visi untuk bergerak bersama, menyatakan kemuliaan Tuhan dalam berbagai bentuk-bentuk pelayanan yang dirasakan oleh jemaat-jemaat Tuhan, menolong mereka untuk bisa bertumbuh dan berbuah, terlebih juga buat suruh orang-orang yang ada di sekitar gereja. Dan terlebih-lebih jikalau saat ini Bapa, ada jemaat-jemaat Tuhan GBK Perunggun Cililitan yang sedang sakit, Tuhan yang berkati mereka melalui obat-obatan dan pengobatan yang mereka jalani. Kalaupun saat ini ada jemaat Tuhan yang sedang bergumul dalam persoalan-persoalan hidup, Tuhan yang tuntun mereka, Tuhan yang berikan kekuatan yang baru setiap hari, sehingga mereka mampu melewati fase-fase hidup yang tidak baik saat ini Tuhan, sehingga musim hidup yang tidak baik ini pun tidak mempengaruhi mereka untuk terus berbuah di dalam kehidupan mereka. Dan kiranya seluruh jemaat-jemaat GBKP secara umum, wilayah klasis Jakarta, Kalimantan secara khusus, dimanapun kami berada, kiranya Tuhan juga yang berkati kami, dan jadikanlah hidup kami Bapa untuk selalu berjalan, dan segala hal yang kami lakukan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami akan kembali dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan yang tolong kami untuk bisa berjalan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, kami serahkan doa dan permohonan kami ini dalam satu nama yang sudah mengajari kami berdoa, kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.